memuji dan menyembah-Mu lebih-lebih lagi Bapa. Kami, oh Tuhan Yesus, undang hadirat-Mu ada bersama kami malam hari ini Bapa. Biarlah kami yang haus Tuhan, oh yang rindu Bapa akan setiap jamahan-Mu. Kami dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Bapa. Setelah roh jahat setan iblis yang akan mengganggu hati, pikiran, konsentrasi kami, agar kami tidak tertuju kepada Engkau saja. Kami sehati, kami mau tolak, patahkan, matikan, hancurkan kuasanya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami siap Bapa. Oh Tuhan, lebih dalam lagi Bapa menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Nantikan di setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, kami untuk firman. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, kita menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang tersembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Bawa firman, persilahkan. Yang bawa firman Tuhan, dipersilahkan. Baik, puji Tuhan, kita tetap dalam penyembahan. Dan dengan hormat, Kakak Linda berdoa untuk kita membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, Bapa yang kami sembah, Anak Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan buat cinta kasih Tuhan kepada kehidupan kami dan sampai saat ini Bapa. Dan terima kasih Tuhan kami telah puji-pujian Tuhan, kiranya apa yang kami naikkan berkenan di hadirat Engkau ya Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Yesus. Kiranya apa yang kami dengar Tuhan, jangan berlalu begitu saja. Tapi apa yang kami dengar Bapa, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga serahkan hamba-Mu yang sedang memberitakan firman Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu Yesus, kiranya hamba-Mu apa yang kami dengar Tuhan bisa menjadi berkat bagi sesama dan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini adalah harapan kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Di saat ini juga Tuhan, Ibu juga tidak tinggal diam Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan kami sehati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini doa harapan kami Tuhan. Terimalah sama doakan Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Karena kasih karunia Tuhan, kita masih ketemu satu dengan yang lain, walaupun secara online. Kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa atas sistem yang ada, atas jaringan yang ada. Dia Allah yang sanggup mempersatukan kita dalam roh. Untuk itu saya tidak perpanjang kata. Mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang saya persiapkan dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Mulai ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Dengan perikop dari lain di situ, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Sadar tidak sadar saya dan kita semua teman-teman, kita hidup dalam kondisi yang mengharuskan saya dan teman-teman, kita harus bertumbuh. Kita tidak sadar kita ada dalam posisi yang mengharuskan kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena kita melihat keadaan zaman ini, keadaan yang sangat sukar, sulit. Keadaan yang mengharuskan kita mau cari pertolongan pada siapa teman-teman. Kita hanya bisa berharap pada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita sama-sama membaca, mulai dari ayatnya yang ke-10. 3, 2, 1. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan
dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Amen. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Haleluya, demikian jauh pembacaan kebenaran firman Allah bagi saya dan Bapak Mama, teman-teman semua. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena malam ini, saat ini kita ada di hadirat Allah. Siapakah kita, teman-teman? Kita adalah orang-orang yang saya mau bilang berbahagia. Firman Allah mencatat dalam Mazmur pasal 1, orang-orang yang dikatakan berbahagia adalah bukan orang-orang yang memiliki segala harta benda, segala kekayaan dunia ini. Tetapi orang-orang yang firman Tuhan mencatat, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Seperti malam hari ini saya dan teman-teman kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, merenungkan sebagian kecil daripada kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bacaan kita tadi merupakan nasihat dari seorang Rasul Paulus kepada anak rohaninya yakni Timotius. Saya percaya setiap kita punya bapak rohani. Bapak rohani kita siapa? Ialah orang tua yang selalu mengajarkan kita bagaimana kita terapkan, kita hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Itu kita bisa jadikan patron, jadikan contoh dalam keseharian kita. Bagaimana kita melakukan firman yang tiap hari kita dengar. Namun hari ini saya mau bilang dan teman-teman semua, kita diperhadap kita untuk kita mau jalan kemana-mana dihimpit rasa takut. Rasa, saya mau ke sana ada corona. Saya mau ke sana, ini jangan sempat tempat yang saya mau tuju di situ ada corona. Serba takut. Tetapi kabar baik yang saya bagikan bagi kita semua malam hari ini, bahwa roh yang ada dalam kita adalah roh yang lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Jadi untuk itu saya dan teman-teman tidak perlu takut. Perikop dari Lai di sana dikatakan bahwa iman bertumbuh dari penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Untuk itu tema kecil yang saya mau bagikan bagi kita semua, miliki kesukaan membaca firman Tuhan. Sekali lagi mari kita miliki kesukaan baca firman Tuhan, teman-teman. Karena ada saatnya semua yang saya dan teman-teman punya tidak bisa menolong kita. Seperti damai sejahtera, kita tidak bisa membelinya dengan uang, teman-teman. Oke, mungkin saya punya tabungan di sana sini dan sebagainya. Kita punya orang penting di sana sini. Tetapi ingat baik, ada satu titik di mana mereka tidak bisa menolong kita. Harta yang saya dan teman-teman punya tidak bisa menolong kita. Dan yang bisa menolong kita hanyalah Tuhan. Genaplah firman yang kita baca bahwa iman bertumbuh dari penganiayaan. Dan dalam pembacaan kitab suci. Untuk itu kesempatan malam yang diberkati ini saya mau mengajak kita mari mereview pribadi kita masing-masing, teman-teman. Sejauh mana di hari-hari di corona ini, di waktu-waktu Tuhan berikan bagi saya dan teman-teman, kita tidak beribadah bersama-sama.
ibadahnya secara offline. Bagaimana mesbah doa kita, teman-teman? Jadi hal yang pertama yang saya mau renungkan bersama teman-teman, kita renungkan bersama-sama dalam kesempatan ini, yakni mari kita contohi Bapak rohani kita seperti dalam ayat 10, ayat 11. Di situ dikatakan bahwa tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang kuderita di Antioquia, di Ikonium, di Listra. Semua penganiayaan kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Teman-teman, hari-hari ini kita masing-masing punya pergumulan. Hari-hari ini kita diperhadapkan masing-masing dengan pergumulan masing-masing. Oke, secara manusia, apalagi kita sudah tidak beribadah bersama, kita sudah jauh dari komunitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Di situ membutuhkan ketekunan pribadi, teman-teman. Bagaimana hubungan saya pribadi, kita masing-masing secara pribadi dengan Tuhan. Bagaimana selama ini kalau kita sudah diperlengkapi dengan kebenaran firman, nah hari-hari ini kita melakukannya. Waktu-waktu di mana Tuhan berikan, kita mempraktekkan. Selama ini kita sudah banyak dengar firman Tuhan, banyak mendengar firman Tuhan. Seperti Mazmur berkata, 119, ayat 68 di situ dikatakan bahwa mari kita buka bersama-sama Mazmur 119 ayatnya yang ke-68. Di situ dikatakan bahwa sebentar teman-teman. Ya, di situ dikatakan bahwa Engkau baik dan tidak berbuat jahat. Ajarkanku ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Nah, Tuhan kita Tuhan yang teman-teman. Dia setiap pagi, dia selalu dengan cara-caranya dia membangunkan saya dan teman-teman. Sebagaimana Daud. Daud itu seorang hamba Allah yang sangat mengerti detak jantungnya Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat bahwa dia hidupnya berkenan di hadirat Tuhan. Karena dia selalu mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Dia katakan dalam Mazmur berkata di situ bahwa dia membangunkan fajar dengan pujiannya. Bagaimana dengan saya dan teman-teman? Di hari-hari ini, di saat-saat ini, dan hanya Tuhan yang tahu pertumbuhan rohani saya dan teman-teman, dan kita sendiri. Sejauh mana kita menerapkan firman Tuhan yang selama ini kita sudah dengar, teman-teman. Dan kita melakukannya dan hari-hari ini. Seperti tadi pertama saya katakan bahwa hari-hari ini keadaan mendesak kita untuk mendekat diri kepada Tuhan. Keadaan mengharuskan saya dan teman-teman harus melekat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Sedikit kesaksian saya teman-teman, beberapa hari yang lalu saya mengalami satu hal yang nyaris bagaimana ya, yang sangat-sangat sedih teman-teman. Tiba-tiba dari hari Kamis yang lalu mantu dia permisi bawa anak-anak pergi ke rumah Mangtapen. Dari hari Kamis terus hari Minggu balik. Balik pas kita sementara ibadah dan berdoa. Jadi begitu amin saya buka mata, ini cucu sudah duduk di situ dan lemah. Jadi ibadah terus berjalan. Setelah ibadah saya tanya, kenapa Fani? Ternyata dia panas sudah dari hari Kamis teman-teman. Jadi begitu habis ibadah doa berkat, habis saya raba dia pun tangan, aduh raba dia pun kepala, ini anak panas sekali. Dan posisi lemas. Jadi sepertinya hikmat Tuhan arahkan saya. Lihat di sikut nih ada biji-biji merah. Saya bilang, jangan sepertinya DPD. Tetapi sambil omong habis sambil lalu teman-teman. Tidak periksa. Seperti biasa, ganti baju dan rutinitas seperti biasa.
bertepatan dengan ada duka keluarga Nunhila, jadi malam sapi mete biasa. Karena kasih minum obat, berdoa tumpang tangan, kasih minum paracetamol, dia turun. Ternyata waktu itu tidak bagus. Dan saya awam, saya tidak mengerti dengan itu kondisi. Saya pikir ini zona aman. Jadi ketinggal teman-teman. Tetapi ini hati tidak nyaman. Di rumah duka saya bilang, Tuhan Roh Kudus tidak terbatas ruang gerak tempat kuasanya. Tuhan tutup bungkus ini cucu kekasih dengan kuasa darah Yesus. Tubuh jiwa rohnya Tuhan bungkus dengan kuasa darah Yesus. Singkat cerita teman-teman, pulang metes setengah 12 saya raba, oh aman. Besok pagi, teman-teman begitu saya kasih makan dia. Permisi, anak ini muntah. Saya lihat di kondisi, saya bilang, aduh ini kayaknya tidak bagus. Kita harus lari ke puskesmas, periksa darah. Teman-teman ternyata betul. Karena saya jujur, saya tidak peka juga dengan roh Tuhan. Waktu ibadah, anak ini DBD. Akhirnya saya gerakkan Andi, Ina, cepat pergi periksa. Ternyata benar teman-teman, positif DBD. Dan tindakan dari puskesmas hanya kasih paracetamol. Aduh, saya sebagai umat saya bilang, Tuhan, aduh, saya punya ini saja, saya tidak punya apa-apa Tuhan. Tetapi saya mau belajar serahkan ini, khawatir di Tuhan. Tidak cukup situ teman-teman. Saya masih pergi kegiatan, bayangin. Karena saya raba ini anak kondisi, saya belajar Tuhan, saya serahkan, saya punya ketakutan, saya punya keraguan-raguan, saya punya kekhawatiran, saya serahkan semua. Dia sama jalan, dia tidak mau lepas teman-teman. Jadi saya perkatakan firman, Tuhan, saya sebagai umat saya terbatas dalam segala hal. Tetapi saya percaya, saya punya Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Allah Roh Kudus yang sanggup melakukan segala perkara. Di hati ada suara bilang apa? Benar. Tetapi kalian punya hikmat. Harus periksakan anak ini. Saya bandel teman-teman. Saya tetap ikut sapun kegiatan dan pulang jam 4:30. Sampai di rumah teman-teman, dia kondisi yang sudah sangat kritis. Seraba dia, ini anak dingin sekali, tetapi mukanya merah semua, mata, kaki, tangan semua merah. Aduh, darah Yesus. Saya langsung bertindak, karena mau ke rumah sakit umum saya takut teman-teman. Karena selama ini kita corona takut. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, saya mau bawa mana? Tak tahu mentor dari PPA-nya telepon. Bilang, sudah mama, di puskesmas Bakunase ada. Di puskesmas Bakunase bisa terima UGD-nya boleh. Jadi teman-teman, saya tidak malu-malu lagi. Saya bilang, Tuhan saya mau kemana tuh? Secara pribadi. Kita sampai alami teman-teman. Jadi tatkala kita bersaksi, tatkala ada orang-orang Tuhan izinkan terjadi mengalami seperti saya dan teman-teman alami, Tuhan pasti munculkan firman itu. Dan kita sampaikan firman itu. Firman itu pasti akan memerdekakan orang itu. Dan nama Tuhan dipuji. Terus hal yang ketiga saya bagikan bagi kita semua malam hari ini. Di ayatnya yang ke-15 di sini sampai ayatnya yang ke-17. Di sini dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saya mau bilang bagi kita semua, bagi oma-oma yang sudah ada oma-oma, atau yang masih mempunyai anak balita, mari kita jangan bosan-bosan mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita dalam pertumbuhan mereka yang masih dini tentang kebenaran Allah. Agar mereka bertumbuh dalam kebenaran Allah yang akurat, yang benar-benar firman Allah yang benar-benar sesuai dengan yang tercatat. Sehingga dalam pertumbuhan mereka boleh kuat. Karena firman yang selalu saya dan kita semua bagikan. Terus yang berikut, ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kita jangan berhenti dan bosan-bosan mengajar orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita sayangi, anak-anak kita, keluarga kecil kita. Kita ajarkan mereka tentang kebenaran Allah. Kita ajarkan mereka bagaimana mereka hidup dalam kebenaran Allah. Mari kita ajarkan mereka bagaimana kelakuan mereka agar seturut dengan kebenaran Allah. Hari-hari ini saya pribadi akui sangat sulit teman-teman. Tetapi saya mau.
Karena saya percaya tugas saya mengajar, menyampaikan. Kita punya Tuhan Roh Kudus yang akan mampukan mereka. Yang akan menolong mereka. Memampukan mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Agar pertumbuhan anak-anak cucu-cucu kita boleh bertumbuh sesuai dengan firman Allah yang kita ajarkan. Terus yang kedua di situ bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Setiap kita tidak luput yang namanya kesalahan. Amin. Jadi kita bersyukur kalau ada orang yang masih ingatkan kita. Perkataan kita, bahas tubuh kita, pengajaran kita. Mungkin ada yang lebih senior dari kita. Oh, Made, bagusnya ajarnya mengenai begini. Oh, saya siap salah, teman-teman. Saya mau dikasih tahu. Miliki hati yang rendah hati, mau diajar. Terus yang berikutnya di situ dikatakan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kesaksian yang saya alami, teman-teman. Dengan keadaan cucu yang sakit hari-hari ini. Kondisi anak saya mulai berubah. Kesukaan game online beres semua. Sekarang yang ada di sana, saya mau berdoa, Mama. Saya hari Minggu saya janji, saya mau pergi gereja. Gloria, haleluya. Di lain sisi saya bingung, teman-teman. Tetapi di lain sisi saya melihat dari sisinya Tuhan, ada maksud Tuhan dengan ini keadaan. Supaya anak yang selama ini saya doakan, belum sempurna, teman-teman. Tetapi saya bersyukur itu sudah keluar dari dia punya mulut. Mama, mulai hari Minggu, biar saya cuma pakai baju kos, saya mau. Saya mau pergi gereja, Mama. Puji Tuhan. Jadi saya dengar itu, saya langsung, Tuhan tetap bungkus keputusan dia, hati dia, pikiran dengan kuasa darah Yesus. Supaya dia lakukan dalam keseharian dia. Terus yang berikut di situ dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang tadinya malas gereja, teman-teman. Yang tadi kita pergi gereja, dia main game sampai pagi. Tetapi sekarang dia sudah bilang mau pergi gereja. Puji Tuhan. Terus di ayat yang terakhir kita renungkan di malam hari ini. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saya dan kita semua, Bapak, Mama, bersaudara, teman-teman altar, semua jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Siapapun kita sudah diperlengkapi dengan setiap perbuatan yang baik. Tanda kutip. Kenapa kenyataan hidup ini kita lihat ada orang yang berbuat tidak baik? Itu dari pribadinya, teman-teman. Terkadang kita melihat, kita pakai kacamata kita melihat, ih, kok dia nih, kok bilang begini? Nah, dia pengkelakuan begini. Berita surga malam hari ini bagi saya dan teman-teman. Kita semua sudah diperlengkapi Tuhan dengan setiap perbuatan yang baik. Mari kita lakukan perbuatan yang baik itu. Mari kita lakukan. Perbuatan yang baik itu apa saja, Made? Kalau kita masih bisa beribadah, mari beribadah. Kalau kita masih bisa membaca, merenungkan akan firman Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kita masih bisa berbagi kasih dengan saudara-saudara, mari kita lakukan. Tetapi biasanya berbagi kasih dengan saudara-saudara yang baik, dengan kita mudah. Tetapi kalau orang yang menjengkelkan kita, itu sangat sulit. Amin. Terkadang manusia kita berontak, lu saya bikin jahat, tapi mau baik dengan lu. Tetapi ingat baik, teman-teman. Waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi saya dan teman-teman. Mari kita lakukan bagian kita. Minta kekuatan Allah Roh Kudus. Untuk melakukan setiap perbuatan yang baik. Jadi kesimpulan kebenaran firman Allah yang saya bagikan bagi kita semua malam hari ini. Dengan cukup dari lain bahwa iman bertumbuh dari dalam penganiayaan dan dalam pembacaan firman Allah. Yakni mari kita lebih lagi mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan apa? Mesbah doa kita. Pribadi kita membawa keluarga kita di hadirat Allah. Terus kita semakin suka membaca, merenungkan firman Allah. Haleluya. Karena tatkala apa saja yang saya dan teman-teman kita punya tidak bisa menolong kita, firman Allah sanggup menolong saya dan teman-teman. Itu saja yang saya dapat bagikan bagi kita semua malam hari ini. Mari kita mainkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita bahwa Tuhan itu sangat baik bagi setiap kita. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang peduli akan apapun masalah persoalan kita.
Mari kita sama-sama katakan pujian Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Dan selanjutnya, apakah Bapak Okto lagi online? Saya minta dengan hormat Bapak Okto akan berdoa atau mengatur pokok-pokok doa kita yang sudah saya share di grup Petra. Itu ada 9, jadi Bapak Okto mungkin langsung doa saja. Dan itu adalah bagian yang harus kita lakukan, selalu kita doakan dalam doa-doa pribadi kita, seturut dengan firman Tuhan dan situasi yang kita hadapi di akhir-akhir ini. Ya, karena itu saya mohon supaya semua standby dalam posisi berdoa, dan saya akan langsung pimpin doa syafaat ini bagi kita sekalian. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh naikkan syukur ke hadapan hadirat-Mu, karena Engkau Allah yang baik bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam kehidupan kami, sekalipun di akhir-akhir ini begitu dahsyat badai yang menimpa dunia ini dengan virus corona, hingga di kota kami pun mendatangkan kekhawatiran, mendatangkan kegoncangan bagi haleluya masyarakat di kota kami, termasuk kami sebagai manusia juga tentu harus goncang karena di sana sini terjadi masalah, yang meninggal, yang sakit, yang isolasi dan lain sebagainya. Dan tentu kami sebagai manusia pun turut digoncangkan. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa kebenaran mula yang menguatkan kami, selalu mengingatkan kami, membuat iman kami semakin teguh, dan pengharapan kami kepada Tuhan semakin kuat, bagaikan sau yang kuat, yang senantiasa kami labuhkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena itu ya Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kami berdoa, menyerahkan bangsa kami, negara kami, pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah hikmat Allah ada pada presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, orang-orang yang hebat, orang-orang yang menuntun kami, sampai pada RT RW, pada pemerintah kami, Tuhan jamah, khususnya di kota kami, Kota Kupang, Kota Kasih ini, kami menyerahkan wali kota, wakil wali kota, dan semua aparatnya ke dalam tangan-Mu, sampai pada RT RW di sekitar kami, di mana tempat kami tinggal. Biarlah mereka diberi hikmat surgawi untuk mengatur, menata kami, sehingga kami hidup sesuai dengan aturan-aturan yang telah dikeluarkan bagi kami sekalian. Kami berdoa untuk garda depan penanganan COVID-19. Haleluya, agar diberi kekuatan kesehatan yang prima. Mereka melakukan tugas mereka dengan baik. Dan setiap orang yang terpapar COVID, mereka menangani dengan cara yang terbaik. Dengan hikmat Allah, dengan kekuatan yang Allah berikan bagi mereka pula. Berdoa untuk umat Tuhan GBI, se-Indonesia, se-dunia, se-NTT, se-Kota Kupang, dan gereja lokal kami, taruhkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan memberkati. Secara khusus umat Tuhan di GBI Petra Batu Plat, yang selalu kami saling mendukung satu sama yang lain, kecil besar tua muda, laki-laki perempuan, dalam melakukan pekerjaan apapun yang dipercayakan Tuhan, baik itu sebagai pegawai negeri, sebagai pensiunan anggota Polri, sebagai pegawai swasta, guru, mahasiswa, pelajar, semuanya kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Kami sangat meyakini bahwa apa yang kami lakukan di hari-hari hidup kami, Tuhan senantiasa menuntun kami, membuat kami berhasil.
karena penyertaan-Mu. Secara khusus anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, dalam persiapan untuk ujian akhir Bapa, baik itu yang kelas 3, kelas 6, Tuhan, kelas 12 dan kelas 9, kami taruhkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, beri hikmat bagi mereka, kekuatan, kesehatan bagi mereka, untuk mereka melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, dan mengikuti ujian dengan baik. Mereka pasti lulus dengan baik pula, sehingga mereka boleh melanjutkan sekolah mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa umat-Mu di GBI Petra senantiasa diproteksi oleh kuasa darah-Mu, sehingga tidak terkena COVID, tidak kena penyakit yang lain-lain yang mengkhawatirkan kami, tetapi semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, kalaupun ada 1-2 yang terkena sakit-sakit lain, kami percaya itu adalah tandanya untuk memberikan, Tuhan mau memberikan kemenangan bagi kami, sehingga ada perbedaan antara kami dengan orang-orang yang tidak berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus bagi pembangunan gereja kami. Haleluya, kami boleh bersyukur bahwa plesteran bagian utara sudah selesai. AC sudah boleh terpasang, jendela sudah boleh terpasang, pintu antara sekretariat dan ruang utama sudah boleh terpasang. Dan saat ini hamba pun sedang ada di sini untuk mencoba AC. Dan kami percaya bahwa kondisi yang ada telah memungkinkan, memberikan kesejukan bagi kami untuk bisa beribadah dengan baik di hari Minggu nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan sementara haleluya Bapak Nenabu, Bapak Joni Johannes dan teman-teman yang lain yang sedang plester bagian depan untuk menyelesaikan supaya mempercantik tampak muka di 1 bulan ke depan ini. Karena itu Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, damai, sukacita, dan gairah yang lebih lagi untuk mereka menyelesaikan haleluya semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya setiap pekerjaan yang kami lakukan, kami membutuhkan dana secara khusus, baik itu untuk plesteran dan juga rencana untuk menambahkan 3 AC lagi, 1 untuk di sekretariat, sehingga ketika kami beribadah umum, anak-anak sekolah minggu beribadah di situ, mereka tidak kepanasan, tetapi mereka pun merasakan kesejukan, sehingga mereka merasa bahwa sukacita mereka pun sebagaimana kami orang-orang tua beribadah di ruang utama. Terima kasih Tuhan Yesus, dan begitu pun 2 yang rencana dipasang lagi di altar, supaya lebih sejuk lagi kami menikmati ibadah ini. Karena itu Tuhan, kami percaya rupiah-rupiah yang akan Engkau limpahkan bagi kami untuk kami boleh menyelesaikan. Kami sangat percaya dunia dan segala isinya Engkaulah yang punya. Dan lewat tugas pelayanan pekerjaan, lewat para donatur, kami percaya Tuhan akan memperlengkapi kami untuk menyelesaikan semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa Bapa untuk umat Tuhan di GBI Petra yang rencana hari Minggu kami akan berkumpul beribadah bersama-sama. Sekaligus kami ibadah kami disertai dengan perjamuan kudus. Karena itu ingatkanlah kami satu sama yang lain, mempersiapkan diri dengan baik, boleh menikmati kehadiran Tuhan lewat ibadah ini, dan sekaligus kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami sangat meyakini bahwa ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, kami boleh merasakan suatu kelegaan, sebagaimana pembelaan Tuhan 2000 tahun yang lalu bagi kami sekalian. Hingga saat ini pun, ketika kami dalam kesesakan, ketika kami dalam lembah kekelaman, ketika kami dalam menghadapi pengaruh COVID-19 ini, kami percaya kelegaan Tuhan semakin nyata bagi kehidupan kami. Karena itu Bapa, berilah kami haleluya kesiapan yang luar biasa untuk hari Minggu kami boleh bersama-sama bersukacita memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa buat tim altar yang siap untuk melayani di hari Minggu nanti. Baik itu sudah pergumulan tadi siang, maupun yang mungkin belum ikut pergumulan tapi malam hari ini pun sedang ikut lewat ruang Zoom ini.
Kami berdoa untuk semua tim altar. Tuhan mengurapi mereka Bapa, sehingga mereka dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan niat yang baik, dengan kompetensi yang mereka miliki, dengan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi mereka, mereka bisa menampilkan yang terbaik, melakukan yang terbaik dalam pelayanan di hari Minggu. Baik itu nanti latihan besok dan seterusnya, sehingga mereka melakukan yang terbaik bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu. Semua peralatan yang dipakai, baik itu musik, sound system, LCD dan lain sebagainya, kami taruh semua ke dalam tangan-Mu. Kursi-kursi yang ada kami percaya telah diurapi dan kami siap untuk menggunakannya. Dan ketika kami ada dalam ruangan ini, kami boleh merasakan suatu urapan yang luar biasa yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Akhirnya Bapa, hamba menyerahkan setiap kami yang ada dalam Zoom ini ke dalam tangan-Mu. Oh haleluya, baik itu keluarga, haleluya, keluarga Mauk, baik hamba bersama dengan istri Bolga dan semua yang ikut di dalamnya, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Tuhan jamah, Tuhan memberkati. Keluarga Ibu Devi Raja, oh haleluya, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Dan bersama dengan anak-anak, cucu, menantu semua, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Keluarga Snaid, yang ada, Ibu, haleluya, Pak Okto, haleluya, Dea, dan juga bersama dengan Tante Esther, dan anak-anak cucunya, Tuhan kami taruh semua ke dalam tangan-Mu. Email kami taruh ke dalam tangan-Mu. Linda bersama keluarganya, mamanya, dan semua yang ikut, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Sinta kami taruh ke dalam tangan-Mu. Timotius kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan memberkati kami sekalian yang masih aktif, masih bergabung dalam Zoom malam hari ini. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya Bapak, kami hendak menyelesaikan doa kami malam hari ini. Tapi satu hal kami percaya, bahwa umat Tuhan GBI Petra semua dalam penjagaan sebagaimana biji mata-Mu. Karena itu hamba menyerahkan semua malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau jaga, lindungi, dan bentengi mereka. Oh haleluya. Sehingga walaupun di malam hari ini kami akan istirahat, tetapi satu hal kami percaya, bahwa besok pagi kami akan dibangunkan dalam keadaan yang sehat walafiat, dan tetap kami bersyukur bahwa semua itu terjadi hanya karena anugerah-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya kami semua mau perkatakan bahwa kami percaya kota kami akan dibebaskan dari pengaruh COVID. Kami mau perkatakan bahwa semua umat Tuhan di GBI Petra akan dibebaskan dari pengaruh COVID. Kami mau perkatakan bahwa kami akan melakukan ibadah di hari Minggu sukses bagi hormat, kemuliaan, kebesaran Namu. Kami mau perkatakan malam hari ini kami istirahat dengan baik karena penjagaan Tuhan, dan kami perkatakan bahwa besok pagi kami bangun kembali karena penjagaan Tuhan, karena pengawalan Tuhan bagi kami sekalian. Kami besok pun yang melakukan tugas-tugas, kami percaya kami melakukannya dengan baik, semua karena penyertaan Tuhan. Kami percaya Allah Immanuel, dahulu, kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya adalah Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan, yang tetap untuk kami, umat-Mu di GBI Petra. Untuk itu Bapa, malam hari ini, biarlah Engkau kedangkan tangan-Mu dan memberkati kami sekalian. Kekasih-kekasih sekalian, tadahkanlah tangan-Mu dan terimalah oleh-Mu segala berkat, damai, sukacita yang datang daripada Allah Bapa. Kasih setia yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Ia akan datang kembali untuk menjemput kita ke surga. Marilah kita terima segala berkat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama semua katakan amin. Oke. Baik. Sebelum kita tutup, beberapa pengumuman perlu kita dengar.